Video pengakuan perempuan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan yang menuding polisi melepas penada kasus dugaan pencurian motor mendadak viral di media sosial. Dalam rekaman video yang diunggah akun Instagram Makassar_info, perempuan itu bercerita seorang diri di depan kamera. Video itu juga dilengkapi watermark Polsek Rapocini. Terpantau pada pukul 14.19 waktu Indonesia Tengah, mendapat 1.459 like dari netizen setelah diunggah 4 jam lalu. Video itu juga dibagikan 281 akun dengan 868 komentar. Perempuan yang belum diketahui identitasnya itu mengaku kecewa karena merasa tidak mendapat informasi saat terduga pelaku diamankan. Padahal dalam laporan polisi yang dibuat pada 7 September lalu, identitas korban telah tercatat jelas termasuk nama, alamat, nomor handphone, serta data kendaraan seperti nomor rangka dan nomor mesin. Korban mengaku hampir 3 bulan tidak menerima kabar maupun panggilan dari pihak kepolisian terkait laporan tersebut. Ketika mendapat informasi dari tetangga bahwa terduga pelaku pencurian motor telah ditangkap, ia pun curiga motornya masuk dalam barang bukti yang diamankan polisi. Menurutnya, 7 unit motor yang dikabarkan diamankan memang milik pelaku. Mendengar kabar tersebut, perempuan itu mengaku langsung mendatangi Polsek Rapocini. Tujuannya untuk memastikan apakah motornya termasuk barang bukti yang diamankan. Ia lalu menuding penada dan motornya telah dibebaskan tanpa mendapatkan penjelasan resmi dari pihak kepolisian. Kapolsek Rapocini, Kompol Ismail yang ditemui di depan Polrestabes Makassar dan Ahmad Yani pada Rabu 31 Desember 2025 tegas membantah tuduhan tersebut. Ia mengatakan apa yang disampaikan perempuan dalam video itu adalah tudingan tak berdasar alias tidak benar. Mantan Kapolsek Talo ini tak menampik anggotanya telah melakukan upaya untuk menangkap terduga penada tersebut. Hanya saja saat tiba di lokasi, kata dia, terduga pelaku sudah tidak berada di tempat. Sementara untuk pelaku utama dalam kasus pencurian motor yang dilaporkan pada September lalu itu, kata Ismail, telah diamankan. Halo guys, mau cerita tentang motorku yang hilang tanggal 7 September 2025. Di mana itu pelakunya sudah didapat, penadanya sudah didapat, motorku juga sudah ditemukan. Terus ini penada sama itu motorku dibebaskan. Nggak tahu apa maksudnya itu polisi melepaskan penada dan motorku. Tanpa itu motorku dibebaskan tanpa surat-surat atau BPKB, STNK tidak ada. Maka ini tahu Ki, apakah memang begitu polisi cara kerjanya, kinerjanya. Baru pas ku datang ke sana bilangi, kenapa terlambat kau datang, kenapa baru cari motor nu. Jadi bilang kenapa tidak ditelepon gitu? Kalau misalnya kan saya sudah bikin laporan hilang motorku tanggal 7 September. Terus saya juga melapor tanggal 7 September. Kenapa saya tidak di calling kalau misalnya itu motorku sudah ada? Kenapa dikembalikan lagi ke penada? Minta tolong di Polsek Rapocini, minta tolong sekali kepada Bapak Kapolda, Polrestabes, tolong dulu tuntas kini motorku yang hilang. Dan itu saja motorku tuh. Saya tahu bilang didapat ke pencurinya, bukan dari polisi, Beb. Dari simpan siur ku dengar. Toh, kenapa tidak ditelepon gitu di surat kato? Di surat laporan ada juga tertera. Kenapa tidak ditelepon Ki? Pertanyaanku, kenapa dibebaskan ini penadanya? Kenapa dibebaskan penadanya? Pelakunya saja bilang, kenapa dibebaskan itu penadanya? Baru minta kato. Baru ini pelaku bilang, suruh menjemput gitu penadanya. Nah bilang, suruh menjemput kini penadanya. Yang bilang ini pencurian. Nanti saya bicara. Apa? Tuh, baru ini sampai sekarang penadanya belum dijemput-jemput. Karena sudah kapan dikasih begini guys. Jadi dibebaskan. Heranku saya. Sekira itu penada paling tinggi hukumannya daripada si pencuri. Tuh. Nggak tahu deh bagaimana nih. Polsek Rapocini minta tolong. Polsek Rapocini. Itu yang katanya penada dilepaskan. Seperti apa penjelasan kepolisian? Jadi itu berita yang dia viralkan itu hoax. Ya, artinya pelaku 480 belum kita amankan, termasuk juga barang bukti
sepeda motor, belum ada juga kita amankan. Dia langsung mengatakan bahwa dikeluarkan. Jadi untuk pelaku 480 kami sudah melakukan penggerbekan di rumahnya, namun yang bersangkutan sudah tidak ada di rumahnya. Begitupun barang bukti yang dimaksud sepeda motor yang dicuri itu tidak ada juga di kita amankan di Mako. Artinya belum sempat diamankan dan ya. Ya, memang karena pelakunya tidak ada di rumahnya. Nah, barang bukti juga motor tidak ada. Jadi nihil kita dapat pada saat kita melakukan penggerbekan di rumah. Ini pengakuan perempuan katanya pelaku sudah diamankan, sementara penada gimana? Nah itulah yang saya bilang tadi bahwa ini adalah berita hoak ya, karena apa yang dia sampaikan, apa yang dia kirakan itu tidak sesuai. Penyelidikan sejauh ini dan bagaimana? Kami dari Polsek tentunya pasti mengambil tindakan untuk mengembalikan nama baik institusi Polri bahwa apa yang dia viralkan itu tidak benar. Dan yang bersangkutan sudah kami panggil dan sudah datang. Saat ini kami arahkan ke Polres untuk diminta keterangan. Dan informasinya bahwa dia mengakui kesalahannya dan minta maaf. Ya. Untuk pelaku sendiri dan artinya sementara masih diselidiki begitu dan ya. Pelaku pencurian motor ini. Penadanya. Ya, penadanya sementara dalam lidik. Masih sementara lidik. Kalau identitas perempuan yang bikin video ini. Iya, siapa dia Nan? Kami kurang tahu, yang jelasnya dia termasuk korban. Ya. Dia korban pencurian kendaraan motor ya. Kalau kejadiannya kapan memang itu Nan? Di bulan September. Kalau pelaku ada yang diamankan atau belum sama sekali? Pertama sudah ada di Polsek. Oh iya. Banyak 3 orang. 3 orang. Dan memang dia residivis. Sudah lebih 10 LP-nya ya, yang masuk. Ya. Dan kami sudah berhasil mengamankan 3 pelaku utama. Berarti sisa memburu penadanya Nan ya? Ya, mengejar 480-nya termasuk barang buktinya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.